Ya, selamat berjumpa lagi para pemirsa investor saham yang budiman. Ketemu saya lagi Budi Setianto, kreator dari Stock. Kita akan menghitung saat ini depo bangunan dengan kode depo dengan aplikasi Stock. Aplikasi Stock adalah aplikasi penghitung nilai wajar yang sudah ada di mobile Android Anda, dan Anda bisa buka Google Play Store untuk mendownload. Anda klik Easy Stock, Anda keluar gambar seperti ini, di mana oke, Easy Stock ya, terus Anda klik lingkaran itu. Anda juga bisa melihat di sini berapa keterangan-keterangan. Di sini ada video profilnya, di sini ada keterangan naratifnya. Oke, Anda bisa open ya di sini. Nah, di sini hanya bahasa Indonesia aja atau hanya bursa efek Indonesia ada sekitar 700-an, 750 saham yang Anda bisa lihat. Anda bisa lihat itu semuanya di sini ada semua. Di sini Anda klik, Anda bisa melihat. Katakan ini kan ALI gimana sekarang? Laporan keuangannya Q2 2021. Ini semua key parameter. Anda lihat intrinsic value-nya itu 27.000 dan intrinsic value terendahnya 19.000. Sedangkan harganya itu 10.000. Oke, sekarang kita melihat bagaimana ngambil prospektus depo bangunan. Anda bisa melihat di sini. Nah, sorry di sini Anda melihat di depo bangunan. Nah, depo bangunan ya. Anda melihat di situ. Depo bangunan seperti apa. Nah, oke. Kita lihat ya di situ. Oke. Anda bisa lihat di situ, Anda pelajari sendiri depo bangunan. Sekarang kita balik lagi ke screen kita. Kita akan melihat apa aja, yaitu depo bangunan didirikan tahun 96 di Jakarta yang berfokus pada industri retail atau penjualan bahan bangunan yang lebih sudah berkawan 46 tahun di industri ini. Itu para pemiliknya itu Bapak Ketin, dan saham ini book buildingnya mulai 1 November sampai 8 November. Harga IPO-nya 426 sampai 525. Oke, Easy Stock tuh apa sih ininya? Kalau Anda lihat Easy Stock tadi ya, ini kan di awal itu waktu Anda pertama kali Anda ini itu ada help. Nah ini help ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang Anda bisa pelajari, yaitu uh, frequently asked question. Anda bisa lihat di situ. Nah ini kalau Anda lihat di screen Anda, itu sebetulnya berasal dari oke. Dan rumusnya itu adalah rumus yang dipakai Warren Buffett, yang diciptakan oleh Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett, dalam buku Security Analysis. Anda bisa lihat-lihat bukunya itu setebalnya 600 halaman, dan itu Warren Buffett mengakuinya bahwa dia di dalam karirnya sebagai investor terkaya di dunia selama 30 tahun terakhir, dia memegang prinsip 85% menggunakan cara Warren Buffett dan 15% menggunakan cara Philip Fisher, yaitu analisa kualitatif, yaitu analisa tentang intangible-nya. Oke, kemudian rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah seperti ini. Anda bisa lihat di bagian itu bahwa caranya adalah dari atau datanya sumbernya dari laporan keuangan, ada Q1, Q2 sampai laporan tahunan. Prinsipnya adalah annualize atau disetahunkan. Jadi laporan keuangan harus laporan keuangan long form, bukan short form gitu. Jadi kita bisa dapatkan namanya profit and loss, cash flow, balance sheet, dan auditor's note. Auditor's note penting untuk kita dapat namanya capital expenditure, depreciation, non-performing loan, dan lain-lain. Non-recurring income dan non-recurring expenses.
Oke, dari sisi earning kita dapat free cash flow yang kita proyeksikan berdasarkan average annual growth, baik growth dari sales atau growth dari industry average. Dari sisi balance sheet kita akan memperoleh net working capital dan surplus dan defisit dari balance sheet. Kemudian dua komponen itu kita sinergikan dengan memproyeksikan selama 10 tahun dengan menggunakan government bond, yaitu government adalah surat utang negara yang berubah setiap hari. Anda bisa lihat di Bloomberg, di Bank Indonesia atau CNBC, itu sangat mempengaruhi karena sensitif sekali di situ. Di situ kita proyeksikan dan kita terapkan margin of safety-nya Benjamin Graham sehingga kita memperoleh high value dan nilai low value daripada intrinsic value-nya atau dari nilai wajar ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Oke, untuk menghitungnya ini Anda harus masuk sebagai member ya. Anda masuk sebagai member dan fitur untuk member adalah Anda bisa mendapatkan forecast simulator, best stock selection, dan true value IPO yang akan kita hitung nih saham depo bangunan ini. Oke, sekarang kita mau melihat easy stock dulu secara umum. Kita bisa ketik UNTR. Nah, itu kita klik lagi, itu kan under value ya harganya. Nah, itu laporannya Q3 udah yang terakhir ya, Q3 2021. Intrinsic value 62.000 tertinggi, terendahnya 55.000 dan harganya itu 22.000. Nah, ini feature video profile, ada feature historical chart selama periode sampai dengan 6 bulan gitu kan, tuh ada 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke feature membership. Di sini Anda nggak puas dengan angka ini, Anda bilang revenue growth-nya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Mungkin ada pengembangan ekspansi daripada barang modalnya, capex-nya naik dan lain sebagainya. Anda klik forecast simulator. Di sini Anda bisa lihat industry average growth, yaitu Anda turunkan dari 3,4 menjadi 2%. Terus Anda rubah capital expenditure-nya tadi 3 triliun menjadi 5 triliun. Nah, capital expenditure di sini adalah suatu gabungan ya. Gabungan capex, opex sama depreciation dan pendapatan dan biaya lain-lain atau non-recurring expenses dan income. Nah, di situ Anda harus cari di situ. Anda bisa lihat di buku kami, yang Anda bisa lihat, Anda bisa ketik di Google Play Store atau di Gramedia yang akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara menghitung menggunakan pola easy stock atau stock valuation calculator ini. Oke, Anda udah rubah tadi ya harganya. Nah ini besok selection, under value, over value. Kita pilihnya, setelah kita mau pilih apa gitu. Kalau yang tadi Anda udah lihat ya tadi agak kecepatan tadi pas kita rubah komponen-komponen dari key parameter dari UNTR, Anda melihat bahwa harganya turun menjadi 26.000 terendah dan tertinggi kalau nggak salah 30 ribuan. Sedangkan closing price di 22.000 sekian. Jadi masih ada upside. Nah, ini kita lihat, kita udah pilih tadi volumenya kita tulis 1 juta lembar dan kita milih by industri. Kita mau pilih mining. Kita pilih coal mining. Dan kita pilih coal concession. Oke. Dan kita lihat apply filter. Nah, ini ada emiten Adaro, PTBA, Doit, ITMG, Zinc yang memenuhi kriteria yang Anda pilih tadi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam depo. Depo kalau Anda lihat di prospektus itu, depo bangunan itu laporan keuangan 31 Maret. Artinya itu kuartal 1. Berarti
Anda harus kalikan atau menjadikan itu menjadi 12 bulan. Nah, tadi Anda lihat bahwa Anda awalnya harus mengisi ya, terutama di email Anda, perusahaannya apa, terus bidang usahanya apa. Nah, kita lihat Depo Bangunan nih, bidang usahanya adalah building material, industrinya adalah retail trading, dan sub industrinya adalah building material. Nah, Anda isi semua untuk laporan keuangan 31 Maret, Anda bisa lihat di prospektus, tapi ingat, ini harus di 12 bulankan. Artinya dikali 4. Yang dikali 4 hanya sisi earning ya. Kalau sisi balance sheet tidak perlu dikalikan 4. Anda bisa pakai sendiri ini, Anda bisa gunakan berapa sebetulnya nilai mereka. Kalau nggak salah itu tadi itu harganya Depo Bangunan itu ditetapkan 5 sampai 525 ya, sampai 525. Oke, sampai 525. Oke, ini tadi kita ulang lagi ya. Sorry. Udah kita isi ya, itu isi semuanya udah kita isi. Saya percepat aja, kita isi long term debt. Terus kita isi semuanya, Oke, terakhir net current asset kita isi. Nah, kita buka berapa harganya. Masuk nggak ke 525? Kita klik. Yang hijau Anda check mark yang hijau. Udah isi semuanya, klik kita berapa harganya sekarang. Harga IPO-nya. Sampai nggak di 525? Terlalu rendah. Harga ini sudah terlalu mahal. Oke. Sekarang kita lihat kalau dia pakai laporan tahunan ya. Kita lihat kalau pakai laporan keuangan, laporan seperti apa. Nah, udah Anda ngisi seperti tadi, Depo Bangunan. Nah, Anda isi tadi. Nah, isi ini nggak perlu dikali 4 ya. Nggak perlu dikali 4 karena udah 31 Desember, udah 12 bulan. Oke, saya skip aja. Terus Anda ngisi di short-term debt. Nah, isi listed stock. Nah, ini aset. Kita lihat. Kalau laporan 31 Desember, sampai nggak di 500? Tadi kan cuma sekitar 200-an ya. Berapa sebetulnya nilainya? Oke, kita klik, udah.